Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Siapa ya? Kamu rumahnya. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Harus sehat, harus tetap semangat. Oke, walaupun tetap beribadah di rumah pada minggu ini. Dan kami sekarang mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah pada hari Minggu ini. Kak Sofi harap adik-adik sudah cantik, sudah ganteng, dan benar-benar siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, siap? Untuk mengawali ibadah ini, Kak Sofi ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu dari Terbit Matahari. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan kami hari yang baru, pagi yang cerah untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan pimpin kami sertai ibadah pagi hari ini, agar ibadah ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Sertai anak-anak-Mu, pimpin anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ada sukacita? Gak ada suaranya ya? Ayo lebih suara lagi. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Topi semangat. Semangat. Bapak Topi semangat. Semangat dong. Yang suka semangat? Semangat. Semangat dong. Yang suka semangat ya. Hari ini kita mau nyanyi. Ujiannya tema tentang kasih adik-adik. Tentang apa ya, kasih ya. Ada pujian yang ngomong tentang kasih itu sabar. Lagu apa yuk? Topi tahu enggak? Tahu. Iya. Terus ada lagi yang nyanyi tentang KAIH ya. Ya. Oke, nyanyi ya. Itu Kita nyanyi bagus. lagu kasih itu sabar ya. Ayo. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tidak mencari lemahnya diri. Kasih
kita memberi dunia, teladan Kristus di dalam kita. Sekali lagi ya, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, lalu mencari, tidak mencari lemah yang iri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia, teladan Yesus di dalam kita. KASIH ya. Kasih Lagi KASIH. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada siapa Tobi? Teman. Teman. Sayang kepada siapa Pak? Anak. Nah, sayang kepada siapa Tobi? Papa. Apa? Iya, sayang pada semuanya. Semuanya. Siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua harus tenang, nggak boleh ribut. Jadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan ujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Jadi anak sekolah minggu itu harus dengar-dengaran apa yang disampaikan nanti oleh kakak di depan yang menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus dengar-dengaran, nggak boleh ribut sendiri, tapi harus dengar-dengaran. Oke, kita nyanyikan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Nanti masuk surga, kita
intinya buka mata, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak, kami boleh mengerti, boleh memahami, sehingga kami anak-anak-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pagi anak-anak, tetap sehat, tetap semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bu Nelly akan bercerita tentang kesetiaan, ya. Kesetiaan daripada seorang yang bernama Ruth pada Naomi yang adalah ibu mertuanya. Nah, cerita ini diambil dari kitab Ruth, ya, ayat yang pertama. Nah, anak-anak ceritanya begini ya. Pada zaman hakim-hakim, anak-anak itu ada masa di mana orang Israel itu mengalami kelaparan, anak-anak, ya, kelaparan, nggak ada makanan, ya. Oleh sebab itu keluarga daripada Abimelek dan istrinya Naomi pergi ke tempat lain, ya. Mereka tadinya itu tinggal di kota Bethlehem, pergi ke daerah Moab, anak-anak, ya. Nah, mereka di sana dengan keluarganya supaya apa, anak-anak, supaya tidak mengalami kelaparan, ya. Karena di luar Bethlehem, di tanah Moab itu ada makanan. Oleh sebab itu mereka pergi ke sana. Dan keluarga ini juga membawa 2 orang anaknya, ya. Anaknya namanya Mahlon dan Chilion. Nah, anaknya ini kemudian tumbuh menjadi besar dan mereka mempunyai istri. Yang besar mempunyai istri namanya Orpa, dan yang kecil Chilion mempunyai istri namanya Ruth. Nah, anak-anak, suatu kali akhirnya setelah 10 tahun di tempat mereka tinggal terjadi kelaparan lagi. Ya ampun, ya, kasihannya keluarga ini dulu mengalami kelaparan di Bethlehem, kemudian pergi ke tanah Moab. Udah tinggal di sana, sudah dapat istri orang Moab. Di sana juga ada bencana kelaparan. Sehingga apa yang terjadi? Yang laki-laki pada mati semua, anak-anak pada meninggal karena kelaparan, ya. Abimelek beserta 2 anak laki-lakinya meninggal dunia. Sehingga mereka bingung karena sudah apa? Sudah nggak punyai orang laki-laki di rumahnya. Akhirnya mereka pulang kembali ke Bethlehem. Ya, mereka pulang lagi bersama Ruth dan kedua orang menantunya. Ketika sampai di sana dan mereka hidup kembali sebagaimana adanya, ya, karena mereka sudah lama pergi dari tempat itu dan mereka akan memulai kehidupan yang baru, ya. Dan kemudian Naomi ini merasa kasihan sama kedua menantunya, kan yang masih muda tapi suaminya sudah meninggal. Oh, gimana ya Orpa, kamu pulang aja ke tempat
sanak saudaramu ya, keturunan Moab. Mungkin di sana akan ada yang akan mengambil kamu untuk menjadi istri kembali ya. Nah, akhirnya setuju ya. Nah, si Orpa pulang ke keluarganya. Tapi anak-anak, si Rut berkata kepada ibu mertuanya, "Jangan Bu, gak usah udah, aku biar di sini aja," katanya. Di dalam firman Tuhan ya, yang merupakan ayat hafalan kita di dalam 1 Samuel 1 ayat 16, di situ dikatakan, "Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Wah, gak mau. Lalu akhirnya si Naomi bilang, "Ya sudah, gak apa-apa deh, kamu boleh ikut dengan aku. Ya sudah, kamu ikut dengan aku." Nah, sejak saat itu Naomi beserta Rut tinggal bersama-sama lagi. Nah, anak-anak, dari pelajaran hari ini kita bisa melihat bahwa si Rut ini begitu setia kepada ibu mertuanya ya. Sampai-sampai ketika dibilang, ayo Rut, kamu pulang ke keluargamu, ke orang tuamu, karena anak-anakku sudah meninggal, sehingga kamu bisa menikah dengan orang lain. Rut berkata, "Enggak, jangan ibu Naomi, jangan mendesak aku meninggalkan engkau. Aku tidak mau, aku mau mengikut engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi ke sana. Dimana engkau bermalam, di situ juga aku akan bermalam. Bangsamulah dan bangsaku, Allahmulah dan Allahku." Betapa begitu setianya Rut kepada Naomi, dan juga kepada siapa? Kepada Tuhan yang merupakan Tuhan daripada ibu mertuanya Naomi. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kita, seberapa jauh kita ini setia ya, dengar-dengaran ya terhadap orang tua kita, terhadap guru-guru kita ya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah seringkali kita tidak setia kepada mereka, dan kita juga tidak setia kepada Tuhan. Hari ini kita belajar untuk setia kepada Allah, yaitu hubungan kita dengan yang atas, dan kepada sesama kita ya. Di sini adalah ibu mertua Rut dan Naomi. Setia kita kepada sesama kita, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, kepada guru-guru kita, dan kepada sahabat-sahabat kita. Selamat menjadi anak-anak yang setia. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, anak-anak. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang kesetiaan lewat cerita daripada Naomi dan Rut. Biarlah kami juga boleh setia terhadap keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, guru-guru kami. Kami mempunyai hati yang setia, dan teristimewa kami mempunyai kesetiaan terhadap Tuhan kami, Tuhan pencipta kami, Tuhan pemelihara kami, Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Biarlah kami tetap setia hingga hayat di kandung badan, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita nyanyikan pujian persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Bapa pada hari ini. Selain kami memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan kiranya boleh memberkati persembahan kami agar menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan berguna untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi
berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Ulangan 23 ayat 5 yang mengatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutub itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Ulangan 23 ayat 5, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutub itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep, langit kaya, tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus.